Kembali lagi di Lebong Bilayo. Saya Cynthia Unika akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Inilah berita yang sudah kami kemas dan kami rangkum dalam Lebong Bilayo. Kita awali berita yang pertama. Pasca kejadian penyiraman oleh terduga, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebong terhadap oknum ASN di Dinas Nakertrans Kabupaten Lebong kemarin. Pihak Dinas Nakertrans yang menjadi lokasi kejadian tidak mau angkat bicara soal kejadian tersebut, serta sempat beralasan saat menanyakan mengenai korban. Pasca kejadian penyiraman air cabai dari terduga Kadis Pertanian Kabupaten Lebong kepada oknum ASN Dinas Nakertrans Kabupaten Lebong, Rabu 8 Juni 2020 kemarin, Kadis Pertanian yang berinisial EW beserta 4 temannya menuju kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Lebong untuk menemui si korban yang berinisial RI. Kadis beserta 4 temannya menunggu di ruang tunggu kantor Dinas Nakertrans pada pukul 8 pagi. Setelah korban tiba di kantor, keduanya sempat cekcok, yang akhirnya berujung ada penyiraman air cabai yang dilakukan oleh Kadis Pertanian kepada korban. Pihak Lebong TV telah mencoba menggali informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut ke kantor Dinas Nakertrans, tapi sangat disayangkan, para pegawai Dinas Nakertrans tidak mau buka mulut, bahkan sempat beralasan tidak tahu akan nomor telepon bahkan kediaman korban. Bisa Bu, nomor yang Iko kemarin ada, boleh minta? Yang jadi korban itu. Iya Ibu Ria sudah memperoleh TPM tadi. Yang Iko emang tidak nih ada saksi yang masuk hari Iko? Sudah apa lagi tuh tadinya? Tidak apa nomornya ya, kami mungkin hubungi langsung kayaknya. Tidak ada ya? Cuman paling ngobrol ke Ibu Ria. Tidak ada. Udah dia mungkin bapak tadi. Setelah digali lebih dalam lagi, akhirnya tim dari Lebong TV hanya mendapatkan informasi berupa nomor telepon dan tempat kediaman sang korban tersebut. Bahkan Kadis Dinas Nakertrans juga tidak mau angkat bicara pasca kejadian ini. Tim Lebong TV hanya mendapat sedikit informasi melalui korban, bahwa saat ini korban tidak bisa angkat bicara karena dalam masa penenangan diri pasca kejadian yang menyimpannya kemarin. Nisa Rega, Lebong TV melaporkan. Pada tanggal 13 Juli mendatang sudah masuk ajaran baru. Yang akan masuk sekolah terlebih dahulu adalah SD kelas 1 dan SMP kelas 7, yang didampingi oleh wali murid masing-masing. Kamis 9 Juli 2020, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan rapat di Aula Dikbud. Rapat kali ini membahas persiapan tahapan pembelajaran tatap muka yang dihadiri oleh Sekretaris, Kabid Pembinaan dan Pendidikan, Kasipem Pendidikan Dasar, Korwil, MKKS SMP, Ketua PGRI, serta K3S Korwil 3. Jadi dari hasil rapat untuk proses KPM di tahun 2020-2021 itu ada 7 poin. Tahun ajaran baru tetap dimulai pada tanggal 13 Juli, itu sesuai dengan kalender pendidikan. Yang kedua, adanya kekhawatiran satuan pendidikan akan adanya klaster baru COVID-19 apabila satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka. Yang ketiganya, pembelajaran dilakukan dengan sistem belajar dari rumah atau daring. Yang keempat, seluruh pendidik dan tenaga pendidik diwajibkan masuk ke satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan dan jam kerja. Yang kelima, tanggal 13 dan tanggal 14 Juli siswa baru tingkat SD itu kelas 1, SMP itu kelas 7 diperkenankan hadir ke satuan pendidikan untuk pembagian kelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang keenam, satuan pendidikan diwajibkan menyediakan minimal 1 unit termogan.
Yang ketujuh, satuan pendidikan diwajibkan melakukan penyemprotan, desinfektan, dan pembersihan lingkungan satuan pendidikan sebelum memulai proses pembelajaran. Heri Arianto, Kabid Pembinaan dan Pendidikan menjelaskan, pada tanggal 13 Juli mendatang sudah masuk ajaran baru. Yang akan masuk sekolah terlebih dahulu adalah SD untuk kelas 1 dan SMP untuk kelas 7 saja, yang didampingi oleh wali murid masing-masing sekaligus sebagai perkenalan awal serta untuk pembagian kelas. SMA dan SMK, mohon maaf, ya kita ini SMA dan SMK itu kembali ke provinsi. Jadi jangan sampai ya, argumen yang kita berikan berbeda dengan yang di provinsi berikan nanti. Mita Kintan, Lebong TV melaporkan. Pihak Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lebong tetap berupaya agar petugas pengibaran bendera di tahun 2020 adalah yang lulus tahapan seleksi tahun ini. Mengacu kepada surat keputusan dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia bahwa adanya peraturan yang harus dilaksanakan mengenai pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, menurut hasil rapat hari Senin kemarin mengenai persiapan pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 untuk di Kabupaten Lebong. Pihak Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lebong, Doni Andrian selaku Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Lebong menjelaskan bahwa di rapat kemarin pihak PPI mengusulkan untuk sekiranya 10 orang yang dimana 3 orang pengibar pagi dan 2 cadangan, 3 pengibar penurun sore dan 2 cadangan dari pasukan Paskibraka. Akan tetapi pihak PPI hingga saat ini akan memperjuangkan untuk pasukan Paskibraka nantinya di Angkatan 2020. Lalu dirinya menerangkan akan ada rapat susulan untuk membahas susulan tersebut. Dan untuk jadwal, pihak mereka masih menunggu panggilan dari pihak Pemda Kabupaten Lebong dan ditargetkan rapat dilaksanakan pada hari Senin. Selanjutnya, Ketua PPI sangat berharap untuk Paskibraka Angkatan 2020 yang sudah melaksanakan seleksi sebelumnya tetap dilibatkan dalam pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Kabupaten Lebong. Bagian dari PPI, dari dinas-dinas, kalau untuk anggota belum diumumkan. Nanti setelah rapat, kemungkinan kalau memang disetujui 38 orang anggota Paskibraka tahun ini bertugas, maka akan kita surati dan pemanggilan untuk melaksanakan pengukuran baju dan pola-pola lainnya. Selaku dari PPI sendiri, kami sangat berharap pemerintah daerah, ya karena ini momentum tentang nasionalisme, kecintaan kita terhadap tanah air, ya, ini setahun sekali bagaimana caranya adik-adik Paskibraka yang sudah seleksi kemarin tetap dilibatkan dan ditugaskan sebagai pengibar bendera dan penurun bendera pada HUT RI ke-75 tahun 2020 ini. Dimas Ilham, Lebong TV melaporkan. Kabar gembira untuk umat Islam di Kabupaten Lebong. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Republik Indonesia, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020, sholat bisa dilaksanakan di masjid, namun diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Kabar gembira untuk umat Islam di Kabupaten Lebong. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Republik Indonesia, Hari Raya Idul Adha 1941 Hijriah tahun 2020 sholat bisa dilaksanakan di masjid. Namun diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti membawa sejadah sendiri dari rumah, menggunakan masker, memberi jarak saat sholat, menyiapkan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk, dan jika dilaksanakan di masjid, jamaah sholat Idul Adha harus 50% dari kapasitas masjid. Hubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi ini, Menteri Agama Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2020 tentang tata cara penyelenggaraan sholat Id Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah 2020 dan tata cara penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Untuk lansia dan anak-anak tidak diperbolehkan melangsungkan sholat Idul Adha di masjid, dikarenakan rentan terhadap virus. Haja Malus selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lebong juga menjelaskan mengenai hukum sholat dengan memberikan jarak tidak membatalkan sholat. Namun tidak sempurna sholat tanpa adanya jarak antara jamaah satu dengan jamaah lainnya. Membolehkan atau mengizinkan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha itu di masjid atau di lapangan terbuka atau pada tempat-tempat tertentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID. Antara lain adalah setiap tempat atau titik penyelenggaraan sholat Idul Adha itu menyiapkan cuci tangan yang cukup dari semua pintu masuk. Yang kedua, dalam pelaksanaan sholat nanti juga harus menjaga jarak
antara satu jamaah dengan jamaah lainnya minimal 1 meter. Yang ketiga adalah kalau itu ruangan atau masjid tidak boleh dari 50% kapasitas masjid diisi oleh jamaah. Kemudian memakai masker sebagai protokol kesehatan kita. Kemudian lagi semua jamaah harus membawa sejadah masing-masing. Kemudian dihimbau kepada lansia tidak mengikuti sholat Id karena rentan dari penyakit itu atau tertularnya virus, termasuk juga di kalangan anak-anak kami menghimbau untuk sementara ini tidak mengikuti sholat Idul Adha itu. Untuk penyelenggaraan kurban juga sudah mendapatkan izin, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan membawa alat sembelih masing-masing, menjaga jarak, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan untuk pembagian daging kurban harus dikondisikan agar tidak mengundang kerumunan warga. Sedangkan penyembelihan hewan kurban juga sudah diizinkan oleh pemerintah dengan tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan COVID, antara lain dilaksanakan pada tempat terbuka, artinya bebas udara, karena bagaimanapun juga penyembelihan kurban itu memerlukan tempat yang memadai, sehingga nanti jika seandainya ada virus, tidak hanya virus corona sebenarnya juga virus lainnya bisa bebas dari itu. Yang kedua, dalam pelaksanaan penyembelihan itu juga harus menjaga jarak, sama halnya menjaga jarak. Kemudian masing-masing petugas potong itu membawa parang atau senjatanya masing-masing. Jadi diharapkan tidak ada saling pinjam seperti itu kan. Memakai masker, pakai sarung tangan. Kemudian usahakan tidak membagikan daging kurban itu seperti hal layaknya yang menimbulkan kerumunan massa. Maka kami himbau kepada petugas kurban dapat menyampaikan daging kurban itu kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Nisa Rega, Lebong TV melaporkan. Sekian berita hari ini, saya beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.